Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Saya baca buat kita sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari sangat benar bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan kebenaran sejati sebagaimana Kristus yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengajarkan ajaran kebenaran itu. Itu makanya tidak ada satu orang pun yang bisa melaksanakan hukum Taurat secara murni dan konsekuen. Karena apa? Hakikat kemanusiaan kita adalah orang yang lemah dan orang yang berdosa. Oleh sebab itu, saudara membutuhkan anugerah. Ketika engkau melakukan kebaikan dan kesalehan, tidak ada satu kebaikan dan kesalehanmu pun yang bisa sempurna, tetapi engkau harus tetap hidup dalam kebaikan dan kesalehan dan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena untuk dapat hidup dengan baik dan benar, itu tidak dapat diupayakan dengan perbuatan sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Untuk mencapai keselamatan, engkau tidak dapat dengan upayamu sendiri. Meski seberapa hebat pendidikanmu, seberapa hebat kepangkatanmu, seberapa hebat jabatanmu, engkau sangat bergantung kepada anugerah agar engkau memperoleh kehidupan yang baik dan keselamatan, dan kelak boleh bersama dengan Dia di Firdaus, di tempat yang sudah Dia janjikan. Engkau membutuhkan anugerah, dan anugerah itu sudah diberikan. Anugerah yang terbesar adalah ketika namamu tertulis dalam pustaka kehidupan. Karena juga Rasul Paulus juga sudah menyampaikan itu kepada kita sekalian, yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10. Demikian dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Yang ada seolah-olah benar, seperti benar, itu ada. Jadi sahabatku, maka kamu sangat bergantung kepada anugerah. Dan anugerah itu adalah Kristus. Kristus sudah datang, sudah memberikan keselamatan, maka hiduplah dalam anugerah itu. Hiduplah sebagai orang yang diampuni, orang yang dikasihi, yang benar-benar sangat bergantung pada tuntunan firman Tuhan. Apapun yang kau miliki akan lenyap. Kesalehan apapun ibaratkan sebagai kain kotor saja yang tentu harus dibersihkan, dan kalau sudah tidak bisa dibersihkan lagi, maka pada akhirnya akan terbuang. Jadi saudara-saudara, marilah kita hidup dalam anugerah itu dan menghargai anugerah itu, menghidupinya dan menyampaikannya kepada semua bangsa, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah sosok-sosok yang diampuni. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai keselamatan oleh karena perbuatan baik, oleh karena kesalehannya. Tetapi saudara semua dituntut untuk berbuat baik. Apalagi dalam kondisi kita sekarang yang penuh dengan masalah, apalagi kita banyak diancam oleh tebaran-tebaran virus-virus corona ini saatnya kita untuk hidup dalam tuntunan kebaikan itu. Pakai masker, jaga jarak, jangan membuat kerumunan. Mari kita ikuti tuntunan-tuntunan itu, supaya kita tidak menjadi penular dan tidak tertular. Maka kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita sendiri.
Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Siapapun orangnya, sehebat apapun hartanya, pendidikannya, pangkatnya, dia harus hidup dalam tuntunan itu. Saudara, apapun yang kita miliki lenyap seperti daun yang hilang, layu, dan pada akhirnya habis. Engkau bersama saya akan segera meninggalkan dunia ini pada waktu yang Tuhan tetapkan menurut kehendak Tuhan. Selama Tuhan masih memperkenankan kita hidup di tengah dunia ini, seberapa lama Tuhan inginkan, mari kita bergantung pada anugerah itu dan kita katakan, saya adalah orang yang diampuni. Kalau saya orang yang diampuni, maka hiduplah sebagai orang yang diampuni. Tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Tidak ada alasan untuk menjadikan kita harus menjadi orang yang nomor satu dilayani, nomor satu di segala-galanya. Mari kita ikuti tuntunan-tuntunan yang ada. Sebagai warga negara, mari hidup dengan tuntunan undang-undang, peraturan yang ada. Sebagai warga gereja, mari hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengasihimu. Ingat, jaga jarak, pakai masker, jangan membuat kerumunan, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin.